Hai Sobat, selamat datang kembali di official YouTube BUMN Info. Sebelum menyimak BUMN Spotlight kali ini, yuk klik tombol berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Tahun 2020 segera berganti. 365 hari yang berlalu bukanlah sekedar durasi. Indonesia telah mempunyai banyak cerita untuk terus memperjuangkan cita-cita persatuan. Berbagai bentuk sinergi telah dilakukan dan akan terus berkelanjutan. Salah satu nama yang turut berkontribusi dengan memiliki peran penting pada kemajuan Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mengembangkan perekonomian negara, BUMN hadir sebagai wujud kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, BUMN telah menorehkan banyak cerita baru. Pergantian, pembaruan, kebijakan, gagasan, rencana telah diupayakan. Seorang pemimpin mempunyai peran terpenting dalam tonggak sejarah kemajuan bangsa. Karenanya, BUMN berupaya memilih pemimpin terbaik demi keberlanjutan yang maksimal. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menunjuk dan melantik Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Maju di periode 2019-2024. Gagasan baru pun diciptakan untuk membentuk konsep bisnis yang lebih cerah. BUMN terus adaptif dengan perubahan zaman. Hal ini terlihat dari pembaruan logo seiring dilantiknya Menteri Erick Thohir. Logo ini menjadi simbolisasi visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan. Meskipun zaman berubah, karakter jati diri dan budaya bangsa tetap harus bertahan. Hadirnya akhlak muncul sebagai core value, moto yang menjadi landasan dalam bekerja seluruh perusahaan dan pejabat BUMN sebagai fondasi untuk menguatkan karakter logo baru. BUMN sejalan dengan program perampingan yang diusung pemerintah. Terbukti BUMN telah memangkas puluhan perusahaan plat merah. Perampingan klaster guna memperkuat kemandirian Indonesia ke depannya. Demi meningkatkan kinerja perusahaan plat merah, Menteri Erick Thohir menyampaikan kebijakan baru terkait perombakan direksi. Indonesia Maju bukan hanya slogan, tetapi merupakan wujud optimisme. Menjelang penutupan 2020, BUMN tetap optimis terhadap dunia bisnis yang semakin cerah. Sikap ini akhirnya dibuktikan per 18 Desember 2020. Naiknya nilai saham sejumlah BUMN setelah menukik tajam di bulan Maret akibat pandemi COVID-19. Kenaikan ini juga lebih besar bila dibandingkan tahun 2019. Sikap optimis yang berbuah manis tidak hanya dari kenaikan nilai indeks saham. Demi menunjang kesejahteraan sosial, perusahaan-perusahaan BUMN turut aktif dalam keberhasilan proyek strategis nasional. Di tahun 2020, BUMN telah berjuang keras. Terdapat 7 perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek strategis nasional dengan total 65 proyek. Lekas terwujudnya lapangan kerja baru dan lingkungan yang ramah adalah harapan besar BUMN. Saat ini, Indonesia masih berperang melawan pandemi COVID-19. Kementerian BUMN berinisiatif turut menjadi garda terdepan dalam menangani wabah pandemi ini. Meski berdampak pada perubahan operasional kerja, BUMN tetap berupaya merealisasikan kebijakan dan rencana baru dengan cepat demi keberlangsungan hidup negara kita tercinta. Pandemi COVID-19 memukul berbagai sendi kehidupan termasuk ekonomi dunia. Inilah skenario baru sebagai upaya untuk lolos dari krisis yang berkepanjangan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan penetapan kriteria.
Menjadi bangsa yang besar membutuhkan tekad dan sinergi yang tangguh. BUMN hadir untuk terus mendorong kemajuan perekonomian bangsa. Karenanya BUMN meluncurkan program BUMN Go Global. Tak hanya menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku UMKM, BUMN juga mendorong sejumlah perusahaan BUMN melakukan pembinaan pada UMKM masing-masing, dengan tujuan bisnis dapat diekspansi hingga ke luar negeri. Fokus diplomatik negara tidak hanya secara politik, tetapi untuk mengembangkan dunia usaha. Indonesia maju bukan sekedar mimpi, tetapi adalah sebuah keharusan. Yang pasti, BUMN akan selalu hadir untuk negeri.